Amin ya Allah. Jadi materi ini membahas tentang perumusan gagasan dan rencana inovasi. Indikatornya menemukan gagasan, ya, lalu menyusun inovasi pengawasan atau menemukan atau nanti bukti kepulangan bisa kirim. Ya, semacam itulah ya, mendapatkan ide atau gagasan dan inovasi untuk pembelajaran ada dalam madrasah binaannya. Nah ini Bapak dan Ibu nanti tadi memahami perumusan dan menemukan gagasan. Pengertiannya landasan hukumnya sama ya, karena di dalamnya berbagai macam isi. Nah ini sama dengan kemarin ada panduan kerja madrasah tahun 2000 nanti Bapak Ibu nggak usah catat, nggak usah foto, nanti kan dikirim ke bos ya, ke kepala suku gitu ya. Nah ini ya gagasan, ide ya, ide Bapak Ibu pengawas gampanglah memahaminya. Ide sebelum, kalau ide berarti kan sebelum melaksanakan tugas sebagai pengawas ya, tentunya idenya itu yang sesuai dengan kebutuhan siapa? Guru dan Kebutuhan pengawas atau kebutuhan guru? pengawas. Kebutuhan Guru lah. guru dan madrasah. Terus berat kehendak. Lain locot. Salah tuh yang ada ke salah. Bukan bicara sarungnya. Ya, Bapak dan Ibu sekarang itu ya, di sore ini harus menemukan ide gagasan. Ide atau gagasan apa idenya? Gitu kan. Setelah menemukan ide dan gagasan dituangkan di tugas RTLPP itu. Gitu ya. Tapi saya ingin mengecek satu persatu ya. Ini tugas individu juga. Bapak dan Ibu mulai saat ini ketika saya berbicara sambil berpikir, ide apa nih, ide apa nih. Setelah saya bertemu dengan kepala madrasah, dengan guru-guru, saya punya ide apa, nah, gitu kan ya. Terus inovasi kan, inovasi itu apa sih Pak, Bu? Memperbaharui. Ide kreatif yang baru. Iya. Boleh nggak yang lama direnov? Boleh. Visi apa dipermak boleh. Boleh. Yang lama dipermak jadi yang Baru. boleh. Boleh. Itu inovasi juga. Inovasi. Anda benar. Oke ya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Tidak mesti inovasi itu hal yang belum ada. Diciptakan yang baru belum ada, tidak mesti. Yang ada direvisi, direnov, direhabilitasi, dimodif, jadi yang baru. Ya. Jadi kalau misalkan untuk pemula, ya untuk pemula nih, pengawas pemula idenya silahkan saja memodif yang sudah ada, tidak masalah. Tapi nanti kalau sudah terbiasa beberapa bulan kemudian baru bisa menemukan yang baru, yang belum ada itu lebih bagus ya. Nah itu saja pengertian tentang gagasan dan inovasi. Nanti yang mempengaruhi menemukan ide-ide ini diantaranya banyak sih, cuma diantaranya ketajaman dalam merumuskan visi dan misi. Visi dan misi siapa? Mengawas. Kepengawasan, kemampuan menganalisis SWOT, S-nya, Strength. W-nya, Weakness. weakness, O-nya, Opportunity. T-nya, Trik. Enggak pakai man. mahal ya, mau treatment. Oke, yang jelas Bapak Ibu sudah paham ya tentang analisis SWOT ini, sudah kan?
Insya Kepala Allah. madrasah, satu orang mewakili saja, tolong jelaskan analisis SWOT. Mana? Maju ke depan. Ya, Tadi sarung merosot tanah di cendera sarungna. Ketua. Nambut. Siapa yang ingin berkomentar analisis SWOT di madrasahnya selama ini sebagai kepala madrasah? Oke, silahkan Akang. Kang Ujang. Kang Ujang tuh. Gus Wisan tuh kolot-kolot. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu. Terima kasih. Berbicara mengenai analisis SWOT ini, kita gunakan 5W1H. 5W Ini 1H. kalau kita mengulas materi yang kemarin, waktu kita OJT itu sudah kita sampaikan, sudah menerima materinya, hanya belum jelas saja. Nah, mengenai analisis SWOT ini adalah sebuah teori untuk mengangkat sebuah persoalan sehingga nantinya memunculkan sebuah ide gagasan. Sebuah contoh kasus, misalkan di MTSN 2 Lebak, bahwa empat program pembiasaan itu sudah berjalan dengan baik, bisa dicek di YouTube. namun belum terdokumentasikan. Langsung. Nah, ini Oh, enggak. kenyataan. Mau Ini dimatiin berbicara apa-apa? mengenai apa, di mana, kapan, lanjut, bagaimana, lanjut. siapa. Namanya jadi. Nah, nantinya akan ditemukan kendalanya apa, kemudian seharusnya bagaimana, itu melalui analisis SWOT. Contoh misalkan di MTSN 2 Lebak, pelaksanaan pembiasaan sudah berjalan dengan baik, namun pendokumentasian belum dilakukan. Hal ini terjadi terbukti dari tidak adanya daftar hadir, tidak adanya foto-foto kegiatan, dan bisa dimungkinkan kejadian ini bahwa pemberian tugas tambahan atau pengelola tanggung jawabnya itu tidak tepat sasaran. Kemudian nanti solusinya atau ide gagasan kreatifnya adalah bahwa kepala sekolah harus memberikan bimbingan atau binaan mengenai tugas dan tanggung jawabnya. Itu kira-kira begitu, Bu. Terima kasih. Semoga tetap kurang. Oke, tepuk tangan untuk Pak Ujang. Terima kasih. Ada yang berbeda pendapatnya, satu saja lagi tentang analisis SWOT di madrasah. Yuk, balik. Bebas, tidak mesti kepala madrasah, guru juga boleh. Pak Ali tuh. Oh, jangan. Selamat. Kemana sih kepala? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tenang ke saya. Menunjukkan, jadi rada kurang kaset nih. Baik, posisi saya sebagai guru Ibu, jadi melihat dari pengertian dari SWOT itu adalah tadi kemampuan dari nama ini manajemen madrasah yang dikomandoi oleh para kepala madrasah. Tentunya dari pengertian dan strength kekuatan kita pada madrasah harus mampu apa potensi kita untuk pengembangan madrasah dalam ini mencapai visi misinya. Kita analisis kekuatan kita pada apa sih? Siapa sih yang Misal daripada aspek ternyata guru-guru kita sangat kreatif, dan itu kekuatan. Terus tadi ada istilah dengan opportunity, itu kan peluang, kalau kan peluang kita nih untuk pengembangan sangat ini. Kenapa? Salah satu contohnya misalkan kalau di yang saya lihat di madrasah kami di Midwal Lebak, bayar itu perkembangannya sangat cepat gitu. Kenapa? Karena di Bayar sekarang ada pabrik semen terbesar se Asia Tenggara.
secara tidak langsung, jadi nanti pertambahan penduduk akan semakin cepat. Banyak pendatang yang di sana. Kalau berkaca kepada saya dulu ketika saya di Cikotok itu banyak pendatang yang pintar-pintar gitu, banyak anak insinyur, sehingga sumber daya anak barunya itu lebih ini. Maka bagaimana kita memanfaatkan peluang itu gitu. Dan ketika nanti orang-orang yang pintar naik medical itu dia tidak sembarang memilih madrasah atau sekolah. Mana nih yang ini? Kalau kita misalkan tidak mempersiapkan diri, kita akan jauh termasuk perkembangan sekarang juga orang tua makin pintar. Kalau dulu orang tua murid itu kalau di kampung atau di sekitar kami itu hanya petani biasa lulusan SD. Sekarang orang tua murid itu adalah yang doktor, yang S1 rata-rata. Jadi melek pendidikan. Sedikit aja perlakuan yang kurang itu akan ditinggalkan kalau bahasa itu. Yang satu lagi apa tadi? Apa lagi? Yang satu lagi? Ancaman. Weakness. Nah, yang dua itu mungkin ditambahkan oleh yang lain lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe teh Sabtu Anggeus. Pejabat no bedanya tanda tangan. Karena narik ke apa Dede? Sampai goyang mejanya. Aduh. Bapak dan Ibu, ya, wayah mulai sekarang calon dan besok jadi pengawas. Analisis SWOT ini harus benar-benar dipahami, melekat. Ya, strong, kekuatan siapa? Kekuatan madrasah binaannya, baik kepalanya, lembaganya, ataupun gurunya, ataupun siswanya. Strong. Dianalisis kekuatan itu. Nah, itu jadikan peluang opportunity untuk apa? Menjadikan madrasah yang memiliki branding. Angkat kelebihan kepala madrasah apa dianalisis, kelebihan guru apa dianalisis, kelebihan siswa apa. Kalau guru tentu saja dari 4 kompetensi tadi. Kalau kepala sekolah dari 5 kompetensi. 6 apa 5? 5. Kepala sekolah jangan jadi 6. Nama siapa? Pengawas. Ya. Kelebihan siswa dari mana? Dari prestasi akademik dan non akademik, juara. Itu dianalisis. Kekuatan madrasah binaannya sama Bapak Ibu pengawas dianalisis. Jadikan peluang untuk menciptakan madrasah yang memiliki branding, memiliki kelebihan dari sekolah lain. Ya, itu Bapak bisa menjawab nggak sekarang? Kelebihan sekolah madrasah Bapak Ibu apa? Bisa menjawab? Tentangnya Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5? Kelebihan itu berarti yang top of the top. Iya. Iya. Ada? Ciri khas madrasah Bapak Ibu itu 1 apa? Itu masih umum. Eskul banyak. Benar kan? Kamu memang cerdas. Ayo, bisa jawab. Kebiasaan apa? Kebiasaan apa? Agama. Di madrasah lain ada? Ada. Berarti masih standar. Lagi. Literasi apa maksudnya? Belum banyak. Ada tapi belum banyak. Ya. Contohnya literasi. Seperti apa bentuk kegiatannya? Pembuatan buku siswa, penyusunan. Siswa membuat buku ber-ISBN. Siswa membuat buku sudah ada? Tulis. Belum banyak madrasah yang seperti itu. Nah itu ya. Jadi bagaimana madrasah kita diakui masyarakat memiliki satu keunggulan. Masyarakat memasukkan anak-anaknya ke madrasah Bapak Ibu karena anaknya mampu menyusun buku yang terakreditasi ISBN. Tinggi kan?
tinggi, berarti siswanya banyak membaca, banyak berdiskusi, banyak nonton video pembelajaran, banyak apalagi pembinaan dan lain sebagainya. Pembiasaan banyak di madrasah lain, berpembiasaan banyak, ya. Coba sekarang, kalau belum ada, bilang saja belum ada. Akui saja belum ada. Di madrasah saya belum punya branded keunggulan yang berbeda dari madrasah lain. Nah itu, ya coba. Misalkan nih, mungkin sudah banyak di madrasah 2 Lebak misalkan. Lulusan MTS-nya hafal Quran 9 atau 10 juz misalkan. Itu branded juga. Karena belum banyak madrasah lulusan MTS yang hafal Al-Quran. Benar, branded. Salah satunya itu contoh seperti itu yang langsung memukul keagamaan atau untuk masa depan siswa nanti bekal hidup mereka. Gak apa-apa. Misalkan masalah maupun di MTS, MA atau MI, masalah brandingnya itu tidak 100% keagamaan. Tidak masalah kalau memang itu menjadi bekal buat anak kita di masa depan nanti. Tidak masalah. Jadi orang tua itu memasukkan anaknya ke madrasah itu ada hasilnya pas keluar itu ya. Jadi Bapak dan Ibu pengawas mulai hari ini pelajari analisis SWOT ya. Weakness, kekurangan di madrasah Bapak Ibu ada? Banyak. Tuliskan, ambil skala prioritas yang paling dibutuhkan saat itu. Itulah yang harus jadi alasan menemukan ide gagasan Bapak Ibu sebagai pengawas. Sudah ketemu belum nih kekurangan madrasahnya yang paling dominan, yang paling cepat dibutuhkan solusinya? Kalau sudah ketemu, tulis dalam hal ini. Lalu dirumuskan mau inovasinya apa, mau membentuk kegiatan apa, mau membentuk gerakan apa. Mulai sekarang mulai. Nah, pahami analisis SWOT ini. Analisis SWOT. Ya, ingat di dalam semua kegiatan biasanya selalu ada tantangan, baik internal maupun eksternal. Internal berarti dalam lingkungan madrasah binaannya, dalam diri pengawasnya, dalam diri kepala madrasahnya, dalam diri gurunya, dalam diri siswanya. Nah itu, yaitu kelemahan itu tantangan buat Bapak dan Ibu untuk mengatasinya. Itu PR buat pengawas. Subhanallah. Berat? Pengawas Tidak. ringan, udah dibiasa. Berat kalau sendiri. Kalau diskusi, bekerja sama, kolaborasi, insya Allah ringan. Jangan dibikin Berat. Yang ringan bikin ringan, yang berat bikin berat. Ya, jangan yang ringan dibikin berat, yang berat dibikin tambah berat. Ucapan doa, pemikiran positif, hasilnya positif, yang didapatkan positif. Jangan kata Sundana apa teh? Tumeok memeh dipacok. Mbak kan? Tumeok memeh dipacok. Tumeok memeh dipacok. Cuma bendera putihnya. Oh iya. Memeh dipacok. Keoknya? Keok memeh dipacok ya. Ya gitu. Ya, jangan kalah sebelum berperang. Kan ibu-ibu mah suka begitu. Tapi tidak ada ibu-ibu di sini, adanya di luar negeri. Gitu. Ibu-ibu sini mah hebat-hebat. Makanya berani jadi pengawas. Saya mah nggak mau deh jadi pengawas.
Ibu bertanya Bu, Boleh. mengenai analisis SWOT di madrasah ya. Sekian saya ingin soroti tentang hambatan dan misalkan begini, pegawainya itu sebenarnya sekolah tersebut tidak membutuhkan, tapi karena titipan dari atasan ditempatkan di situ pegawai yang sebenarnya dia tidak memiliki kompetensi. Nah itu kan dia jadi beban. Itu bagaimana kita cara membantu madrasah yang mengalami nasib seperti itu? Sebab kita kan berhadapan dengan penguasa gitu. Itu gimana Bu? Berpuasa, Nah, berpuasa, berilah sini. Siapa yang berkomentar membantu? Oke. Mangga. Kata ibu hadiah bangun apa ya? Silakan. Ibu mau aku berkaitan saya mau nanyakan masih berkaitan. Masih berkaitan. Oh, berkaitan dengan Ya, ibu dulu ya. Oke. Iya, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ajak saya alami aja. Pengalaman seperti itu biasanya pada saat PPDB, terutama sekolah-sekolah favorit yang madrasah-madrasah favorit, resepnya cuma satu, kita harus berani nolak. Ya, saya pernah beberapa kali Bu, waktu itu anak anggota dewan ingin masuk MTS Negeri 1 Serang. Saya tidak tahu anak tersebut anak anggota dewan. Kemudian tidak lolos tes dalam PPDB tersebut. Ya, saya dipanggil oleh kader yang lama. Kenapa Bu Haji? Ya, kalau misalkan saya menerima Pak, hasil tes kecil kemudian terdengar ke LSN, terdengar sama pendaftar-pendaftar yang lainnya, maka kualitas kita akan anjlok. Tidak dipercaya lagi oleh masyarakat, dan itu tidak 1-2 kali seperti itu. Alhamdulillah pendaftaran itu 600 lebih, yang terima 282. Terus ibu orang tuanya bagaimana? Ya ke rumah Bu. Ke ibu. Iya. Terus? Ke rumah ya saya aja seperti itu. Karena yang masuk ke MTS ini tidak hanya putra putri Bapak saja. Jawab bapaknya. Di sekolah yang lain juga insya Allah bagus-bagus kan. Seperti itu saya. Terus bapaknya jawab apa? Ya sama cak-cak ke rumah. Terus? Saya kalau PPDB kabur Bu. Ya, sebenarnya enggak, nanti dulu. Bapak itu setelah itu gimana? Ya ke sana lagi ke biasa ke pejabat. Terus di sana Maksudnya keluar dari rumah ibu dengan ya, marah? terus besoknya dia kembali lagi minta bantuan. Kemudian saya ditelepon, Pak, kalau misalkan Bapak menuruti orang-orang seperti itu, maka akan terulang kembali tahun-tahun yang akan datang. Ya, itu kebijakan-kebijakan itu berarti sudah membawa apa ya, kejelekan juga kepada. Terus akhirnya si bapak itu gagal. Gagal, alhamdulillah. Pertanyaan saya ke ibu, apa dasarnya ibu begitu beraninya menolak? Apa ibu punya kekuatan apa di madrasahnya? Kekuatannya yaitu pendaftarnya banyak Bu, tidak khawatir kekurangan siswa. Kelebihan madrasah itu apa? Saya banyak mendaftar. Satu, pembiasaan kami mengambil rapot syaratnya harus hafal Al-Quran. Berapa juz? Surat-surat pasaran saja sebenarnya. Baju sama. Kelas 9 surat Yasin, ini kurikulum saya surat Yasin. Kemudian kelas 8 itu surat Ar-Rahman, Al-Ruh. Kemudian kelas 7 itu juz 30. Kemudian ada eskul drum band. Nah, eskul drum band inilah yang menyedot anak-anak yang ingin masuk MTS Negeri 1 Serang. Oke. Untuk tahun ini Bu, Jadi modal madrasah itu ya, karena makanya berani nolak anak pejabat.
Iya. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Haji. Ya. Terima kasih Ibu, mantap. Ibu kepala madrasah memang harus begitu. Kalau punya kelebihan di madrasah tersebut yang tidak takut kehabisan siswa, itu kalau PPDB. Tapi kalau Pak Suhada ini pegawai gawe tendik ya, tidak punya kemampuan apa-apa karena titipan, yang penting punya pengalaman kerja ya Pak. Iya, betul. Apa jawabannya? Rumah atau orang kah? Gampang kok jawabannya. Apa jawabannya? Hah? Apa? Satu kata kok. Hah? Satu kata kok. Terima. Untuk kotor mau gimana? Satu kali. Ayo. Tolak. Orang dari mutasi ya. Satu kata aja. Terserah. Kan dia tidak punya kemampuan apa-apa, yang penting punya pengalaman kerja. Dia tidak mengejar materi kan, yang penting punya pengalaman kerja. Satu kata jawabannya. Ditempatkan sesuai dengan kompetensinya aja. Panjang amat orang saya bilang satu kata. Dibina dua kata ya. Satu. Ada himpunannya. Dina. Tolak. Terima Bu. Iya sudah diterima, itu penanggung jawabnya gimana itu? Tanggung jawab gimana, kan nggak punya kompetensi. Mutasi. Kan tadi ancaman kan, kalau tidak punya kompetensi apa-apa kan ancaman. Iya, Satu membebani. kata kok. Tolak. Bimbing. Kaitkan dengan dia kerja diterima karena titipan hanya untuk pengalaman kerja saja. Pasti nggak kebayang. Jawaban cuma satu. Pak, sodako saja. Mau jawab apa lagi? Gak bisa. Ikhlas. Sodako Pak. Ikhlas beramal, mau ikhlas emang madrasah milik Pak Suhada, bukan milik umat. Dipanas tersedot. Sodako. Sodako nggak mesti uang kan? Kesempatan kerja sodako kan? Coba pikirin, Bapak Ibu punya anak di mana-mana nggak diterima kerja, diterima di madrasah Pak Suhada. Pahalanya gede banget itu. Sodako. Sedekah saudara. Membahagiakan banyak orang. Sekolah madrasah punya siapa? Punya negara. Ibu kan hanya pelaksana, bapak pelaksana. Sekarang kalau anak pejabat ditolak mau dimutasi. Iya, kalau Ibu Haji ya. Ya. Saya dimutasikan. Maka saya jadi pengawas ini. Kalau nggak dimutasi diturunkan jabatannya siap. Tapi Bu izin tanya nih Bu, Ya. masih kaitan dengan Pak Suhada sama si Bu Hajiah. Hajiah ya. Tadi mungkin kalau dari Pak Suhada sama Bu Hajiah, kalau Pak Suhada mungkin tantangan dari dalam ya Bu ya, kalian dari luar. Nah yang ingin saya tanyakan, seberapa besar pengaruh itu ya Bu ya, apa tantangan yang berasal dari luar? Kalau yang mungkin dari dalam, insya Allah mungkin dengan analisa kita bisa lah ya. Kalau yang dari luar itu ya Bu, yang dari luar itu pengaruhnya besar apa enggak? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir tantangan tersebut? Soalnya di situ pengalaman di tempat saya ya, tempat bertugas saya itu baru-baru ini MI di 300 meter dari saya itu hampir tiap RT ada Bu, ada MI baru di belakang saya, itu kemudian tantangan juga ya Bu ya. Kemudian lingkungan di tempat saya itu pabrik semua Bu, jadi pabrik udah di tengah-tengah pabrik ada MI baru 2, depan saya nggak sampai 200 meter ada SJIT, SD lebih banyak Bu. Nah, makanya itu kalau tadi yang Bu Hajiah yang daftar 600, makanya saya kaget banget Bu. Di saya itu udah satu kelas, alhamdulillah Bu, itu Bu tiap ronde saya paham maksud Ibu itu ya Bu ya. Makasih Bu, assalamualaikum. Salam. Solusi dari Ibu satu kata apa?
Perbaiki Sabar. Satu kata. Ikhlas. Sodakoh. Apa yang satu kata? Sabar. Tinggalkan. Ikhlas lokasi. Branding. Wah, blended ya. Panjang-panjang branding ciptakan Bu. Iya. Sok padadang mangga padadang sok. Bisi cerik ke teu Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mengamati dari Pak Harun dulu baik. Ketika ada titipan pejabat, kan gitu ya? Bisa. Intinya mah supaya orang itu bisa kerja di sekolah yang kita pimpin. Bu, kalau negeri itu mungkin beda dengan swasta. Kita punya komitmen dengan semua Dewan Guru, melihat dengan analisis kebutuhan tenaga. Satu saja kita mengangkat seorang guru ketika pembagian jam sudah terpenuhi, maka akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi, oke lah, kalau saya yang alami ketika kita menjabat kepala sekolah, kita tidak neko-neko, Bu. Tadi betul kata Ibu Haji. Saya di MTSN 1 Lebak berani menerima siswa hanya sesuai dengan jumlah nomor. Padahal waktu itu yang daftar sampai ribuan loh. Datanglah Bapak pejabat, sekarang juga masih menjabat bagi Kandil. Saya tolak Bu. Saya dimutasi, malah dihormat. Nah, karena saya sudah menjalankan harus saya lakukan. Jadi saya mau buat, wah ini pejabat kita takut kok. Asal kita benar. Terus saya kesel. Mungkin saya selama di sana bisa komunikasi dengan pengawas yang kita kenal itu ya. Saya pernah mengeluarkan siswa 5 orang sekaligus Bu. Kenapa ini dilakukan? Sebab kita sudah membuat komitmen dengan membuat nilai yang kata saya ini harus kita lakukan dan laksanakan. Apabila menemukan siswa bobotnya sudah sekian, apa itu anak pejabat, anak ibu, anak bapak, out dari sekolah ini. Nah, gue ceritanya. 1 bulan berjalan, tiba-tiba anak kami tawuran Bu. Dia harusnya pulang ke Citeras, tapi naik mobil arah Pandeglang di daerah Petir berkelahi Bu. Sampai anak saya pecah-pecah di sawah, ditangkap sama warga dan diantarkan ke kantor polisi. Betapa malunya saya ketika anak saya dibuka bajunya, hanya pakai kaos polo ya, dia pegang kayak orang tahanan. Apaan? Pak Kamal, ini bagaimana didikan Bapak? Anak murid. Nama saja semuanya gak ada yang benar ya. Sebagai. Oke, besoknya saya rapat dengan Wakam Bu. Saya keluarkan dan alhamdulillah hikmahnya saya dipanggil oleh Dewan Fraksi 3 di DPR daerah Ciletung. Komisi 3. Alhamdulillah. Wartawan datang, saya sudah punya SOP, bukan SOP 3 Bu, SOP. Ini seperti saya juga marah Bu ya, sebagainya. Alhamdulillah Bu, saya aman. Malah sampai saya akan katanya dibawa ke Komnas HAM Jakarta, saya nggak takut. Nah, terus bagaimana solusinya? Alhamdulillah, semuanya menyadari. Ketika saya sarankan, tolonglah masuk saja ke sekolah KKM MTSN 1 Lebak. Ini yang paling dekat, ini Pak Kepalanya sebagainya. Ternyata benar Bu, setelah mereka keluar dari MTS 1 Lebak, dia itu orang hebat-hebat kok. Disuruh pengawas juga, teman ibu mungkin Bu, disuruh oleh pengawasnya, kebetulan dia kepala juga, dia lulus Bu. Nah, jadi solusinya benar, kita jangan pernah takut kalau itu benar. Betapa bahayanya kalau saya mengangkat Bapak tadi, besok lusa datang lagi. Gitu diterima. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih curhatnya.
pengalaman para mitra memang berbeda-beda, ya. Para mitra berbeda-beda, dan tergantung juga atasan kitanya, karakter atasan kita seperti apa, beda-beda, penanganannya juga beda-beda. Jadi poinnya cuma satu, pertolongan Allah aja. Bapak mau menolak, Bapak mau setuju, semuanya sah-sah saja, tapi ada konsekuensinya. Bagus, punya prinsip, bagus, tidak takut dipecat, bagus, saya juga sama. Saya juga orang, tapi di sisi lain kita juga harus fleksibel, ya. Kita juga sama manusia, fleksibel. Kalau dihubungkan dengan administrasi PNS memang benar, seperti saklek, sepertinya saklek harga mati. Tapi kalau didiskusikan, dikompromikan, dibicarakan, insya Allah ada jalan keluar. Apa yang menjadi tantangan dari luar, Bu? Apapun tantangan dari luar, ya. Apalagi persaingan PPDB siswa itu, nanti belajar sama Ibu Haji ya. Nanti gimana tuh supaya banyak banget itu sampai begitu gitu ya. Nah itu tadi jawabannya satu, ada kelebihan. Punya kelebihan madrasahnya. Ini tugas Bapak dan Ibu, madrasah binaan Bapak Ibu ada 10, kelebihannya ada 10 macam, tergantung kemampuan, bakat, kekuatan yang ada di madrasah tersebut. Bapak Ibu pengawaslah yang harus menggalinya. Itu siap penggali? Siap. Bagaimana caranya? Analisis SWOT, ya. Pahami betul analisis SWOT, ya, internal dan eksternal. Nah itu kan, jadi ketika merumuskan gagasan itu disesuaikan dengan kebutuhan madrasah binaannya. Lalu, nomor 3, melihat tren ke depan jangka panjang. Nah ini Mbah Dukun yang berperan, ya, petunjuk dari Allah, kira-kira nih madrasah ini anak-anaknya masa depannya trennya apa, kebutuhannya apa, yang dibutuhkan masa depannya apa. Pengawas juga harus punya telepati. Pengawas harus punya ilmu batin. Orang Banten semuanya udah punya, ya Bu ya. Orang Banten semuanya udah punya ilmu batin gitu. Jawara semua orang Banten mah. Itu makanya Bapak dan Ibu pengawas sudah tahu isi hatinya Bu Nanang. Nah seperti itu gitu ya. Lalu terukur ya, terukur jangan sampai di luar jangkauan, di luar kemampuan, di luar apalagi di kekuasaan, overload gitulah. Mengawang terlalu tinggi cita-citanya, tidak disesuaikan dengan kemampuan. Makanya membutuhkan ada daya dukung yang tepat, ya. Jadi jangan asal saja daya dukungnya juga. Oke, itu Bapak dan Ibu mohon mulai sekarang dipikirkan, ya. Tugasnya adalah yang pertama pikirkan dulu, ya. Kata Pak Dadang Mas Herman sanggup tulis teh cenah hayangna langsung bicara, capek nulis mah cenah gitu. Kemudian nulis pengeluaran keuangan bagus, langsung bro istri itu gitu ya. Mulai sekarang pikirkan kelemahan madrasah saya apa, ya, terutama dalam 4 standar, ya. Kalau sebagai kalau mau dipantaunya akademik berarti 4 standar akademik. Kalau yang dipantaunya manajerial berarti 4 standar manajerial. Mulai sekarang kelemahan yang paling dominan di madrasah Bapak dan Ibu apa kelemahannya? Saya minta 3. Katanya banyak kan ya? Yang paling dominan 3, yang paling dominan berarti 1 yang paling gitu, 2 yang 2, 3 yang 3 gitu ya. Nah mulai sekarang pikirkan, nanti akan dicek satu persatu sama saya gitu ya, di lewat tulisan gitu. Nanti tulisannya dikumpulkan ke saya gitu, kertas kecil saja itu ya. Oke, sekarang pikirkan saja dulu, tulis sebelum ke inovasi apa saja sih yang ada di inovasi.
Saya beri waktu sekian menit untuk menuliskan kelemahan yang paling dominan lemahnya madrasah Bapak Ibu apa? 3 saja. Dituliskan namanya di atasnya, nama Bapak Ibu, terus nama madrasahnya, terus yang kekurangannya atau kelemahan madrasah Bapak Ibu saat ini. Oke, silakan. Di kertas itu aja yang kecil itu. Tulis nama dan nama madrasahnya. Kecil yang mana? Ini Kelemahan yang paling benar-benar parah gitu. 3 saja. Yang paling nomor 1 itu yang paling parah kelemahannya. 2, 3. Ayah dia tuh nggak sembuh, batuknya jangan minum manis satu. Ya, sudah manis, jangan minum manis. iya Bu. Aduh. Rokok ya? Iya Bu. Enggak. Susah ngomongnya. Enggak. Enggak sayang mau diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Buktinya itu kalau batuk ngerokok. Sallallahu alaihi wasallam. Enggak ngerokok. Apa tadi? Kelemahan. 3 kelemahan. I'm looking for water, please. Madras. Enggak. Ada air yang minum. Apa ya kelemahannya?